ini membuat tugas video pengertian tentang tata surya dan matahari. Selamat menonton. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata surya. Apa sih itu tata surya? Tata surya terdiri dari matahari dan benda luar angkasa yang mengitarinya. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari adalah bintang karena dia dapat memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda langit yang mengitari matahari ada planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa, bukit logam, dan mengelilingi matahari. Asteroid terkumpul di lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga dengan bintang berekor karena ekornya sangat panjang dan ekornya menjauhi matahari karena adanya angin dan radiasi dari matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas tanpa mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut juga meteor. Namun, jika meteor jatuh sampai ke permukaan bumi disebut juga meteorit. Meteorit bisa membuat lubang yang besar di permukaan bumi. Planet dibagi menjadi dua macam. Ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam dibatasi dengan yang bernama sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ciri-ciri planet Merkurius adalah planet yang paling terdekat dengan matahari dan planet yang paling kecil. Lalu planet Venus adalah planet yang sering disebut dengan bintang fajar atau bintang senja dan planet yang paling panas. Planet bumi adalah satu-satunya yang diketahui memiliki kehidupan di dalamnya. Lalu planet Mars dijuluki sebagai planet merah. Warna merah yang dimiliki planet ini muncul dari oksidasi besi atau karat. Planet Jupiter adalah planet terbesar dan ukuran planet tersebut 10 kali lebih besar dari planet bumi. Lalu planet Saturnus adalah planet yang memiliki cincin dan terdiri atas debu dan kerikil. Planet Uranus adalah planet yang memiliki sumbu kemiringan 90 derajat. Karena itu, planet Uranus terlihat seperti menggelinding saat rotasi. Terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang terjauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sungguh, rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam sama dengan 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Di bumi, siang dialami oleh bumi yang menghadap ke matahari, sebaliknya malam dialami oleh bumi yang membelakangi matahari. Hal selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semua harian matahari. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna tetap nampak di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut sebagai revolusi. Periode revolusi sebanyak 365,25 hari sama dengan 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut, di antaranya gerak semu tahunan matahari, yaitu dari bagian matahari bergerak dari bagian utara ke bagian selatan dan balik lagi ke bagian utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi di dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Gantian musim.
Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas pengintaran di bagian utara dan bagian selatan berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas lama, waktu siang juga akan lebih panjang. Saya ingin menjelaskan tentang matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya. Ia merupakan bola gas raksasa yang sangat panas dan bercahaya dengan diameter sekitar 1,39 juta kilometer atau sekitar 109 kali diameter bumi, dan masanya yaitu sekitar 2 kali 10 pangkat 30 kg atau sekitar 330.000 kali massa bumi. Massa matahari mencakup sekitar 99,86 dari total massa tata surya. Dan ini adalah tampak kemungkinan matahari secara dekat. Jarak rata-rata antara matahari dan bumi yaitu sekitar 149,6 juta kilometer. Unsur matahari adalah yang pertama, hidrogen. Hidrogen merupakan unsur yang paling melimpah, menyusun sekitar 71% dari massa matahari dan 91,2% dari jumlah total atom. Di inti matahari, atom-atom hidrogen mengalami fungsi nuklir dan berubah menjadi helium. Yang kedua, helium. Unsur kedua terbanyak, menyusun sekitar 27,1% dari massa matahari dan 8,7% dari jumlah total atom. Helium adalah produk dari reaksi fusi nuklir hidrogen di inti. Struktur matahari. Matahari memiliki struktur berlapis-lapis yang dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar atau atmosfer. Lapisan dalam yaitu ada inti matahari, zona radiatif, dan zona konvektif. Dan lapisan luar matahari atau atmosfer itu ada fotosfer, kromosfer, daratan sisi, dan korona. Inti matahari. Ini adalah bagian terdalam dari matahari, tempat terjadinya reaksi fusi nuklir yang menghasilkan seluruh energi matahari. Suhu di inti sangat tinggi, mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius dan tekanannya sangat besar. Energi yang dihasilkan di inti bergerak keluar melalui radiasi dan konveksi. Zona radiatif. Lapisan yang mengelilingi inti, energi dari inti dipindahkan melalui radiasi, di mana foton-foton energi bergerak melalui plasma. Proses ini sangat lambat karena foton terus-menerus diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel plasma. Suhu di zona radiatif berkisar antara 7 juta hingga 2 juta derajat Celcius. Zona konvektif, lapisan terluar dari interior matahari. Di zona ini, energi dipindahkan melalui konveksi. Plasma panas naik ke permukaan, mendingin, dan kemudian tenggelam kembali, menciptakan gerakan konveksi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 200 km. Fotosfer. Ini adalah lapisan matahari yang kita lihat dari bumi. Fotosfer memancarkan sebagian besar cahaya tampak matahari. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 400 km dan suhunya sekitar 5.500 derajat Celcius. Bintik matahari atau sunspot, area yang tampak lebih gelap dan dingin juga terdapat di fotosfer. Kromosfer, lapisan di atas fotosfer. Kromosfer terlihat berwarna merah saat gerhana matahari total. Lapisan ini lebih tipis dan lebih panas dari fotosfer, dengan suhu berkisar antara 3.700 hingga 7.800 derajat Celcius. Korona, ini adalah lapisan terluar atmosfer matahari. Korona sangat panas, dengan suhu mencapai jutaan derajat Celcius. Meskipun kepadatannya sangat rendah, korona merupakan sumber dari angin matahari, yaitu aliran partikel bermuatan yang terus-menerus dipancarkan oleh matahari. Korona biasanya hanya terlihat saat gerhana matahari total, sebagai cahaya putih di sekitar matahari yang tertutup bulan.
Selanjutnya ada aktivitas matahari, yaitu ada gumpalan matahari atau granulasi, dan yang kedua ada bintik matahari atau sunspot, dan yang ketiga ada lidah api atau prominensa. Yang pertama, bintik matahari atau sunspot adalah area gelap di permukaan matahari dengan suhu lebih rendah dari sekitarnya yang terjadi karena letupan gas panas dari inti. Dan yang kedua ada gumpalan matahari atau granulasi, yaitu terjadi karena aliran gas dari inti matahari ke permukaan, membuat permukaan tampak tidak rata dan seperti gumpalan yang bergerak. Dan yang ketiga ada lidah api atau prominensa. Lidah api adalah gas panas yang meluncur keluar dari permukaan matahari dan bisa menyebabkan aurora di